Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Sukron Ahmad, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Raffi Dwi Praditya. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan materi ragam bahasa yang bertujuan sebagai tugas akhir semester. Nah, apa sih ragam bahasa itu? Nah, ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang berbeda-beda menurut pemakaian, disesuaikan dengan faktor seperti topik, tujuan, hubungan penutur, mitra tutur, dan juga situasi komunikasi. Nah, kalian tahu nggak sih, bahasa tidak bersifat monolitik atau tunggal, tetapi bahasa bersifat polifungsi atau multifungsi. Nah, menurut Bahman 1990, variasi menurut bahasa pemakaian seperti topik, hubungan pembicara, kawan bicara, dan juga medium. Nah, menurut Dendi Sugono 1999, ada masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi ragam bahasa, yaitu ada faktor medium yang pertama, sarana atau alat yang digunakan lisan atau tulis. Yang kedua itu faktor tujuan, maksud yang ingin dicapai, informatif, persuasif, dan rekreatif. Yang ketiga itu faktor situasi, kondisi komunikasi, formal informal, resmi tidak resmi, santai serius. Yang keempat faktor hubungan, tingkatan kedekatan sosial antara penutur dan mitra tutur, akrab, asing, hormat, dan sejajar. Yang kelima itu faktor latar belakang, ciri pribadi atau kelompok, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama, etnis, daerah asal. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku itu standar penggunaan bahasa yang baik dan benar, konteksnya formal, resmi, ilmiah, dan sastra. Ciri-cirinya mengikuti kaidah tata bahasa dan ejaan baku, kosakata baku, contohnya pidato presiden, makalah akademik, dan surat dinas. Yang kedua ada ragam bahasa gaul. Bentuknya itu ekspresi kreatif dan dinamis sehari-hari, konteksnya itu informal, tidak resmi, santai, dan humoris. Ciri-cirinya menyimpang dari kaidah bahasa baku, kosakata tidak baku, dan sering berubah makna. Contohnya kayak percakapan antar teman, media sosial, dan lagu populer. 3. Ada ragam bahasa daerah. Jadi ragam bahasa daerah itu warisan budaya dan identitas lokal. Konteksnya sosial, adat istiadat, seni, dan budaya. Ciri-cirinya sistem bahasa berbeda dari bahasa Indonesia dan kosakata khas. Contohnya kayak bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, Minangkabau, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada ragam bahasa asing. Ragam bahasa asing itu sarana memperluas wawasan dan kerjasama internasional. Konteksnya akademik, profesional, dan keilmuan. Ciri-cirinya sistem bahasa berbeda dari bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Contohnya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, Mandarin, dan lain-lain. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dan pentingnya ragam bahasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penyebab ragam bahasa. Penyebab ragam bahasa ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, faktor budaya, sejarah, dan demografi. Yang kedua, faktor sosial, seperti status dan profesi. Yang ketiga, situasi dan lingkungan komunikasi. Dan yang keempat atau yang terakhir, terjadi karena bahasa adalah bagian dari interaksi manusia dan lingkungan untuk komunikasi efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya mengenal dan menghargai. Pentingnya mengenal dan menghargai ini terbagi menjadi 3. 1. Agar dapat memahami makna dan fungsi bahasa dalam berbagai konteks. 2. Menunjukkan sikap toleran dan menghormati perbedaan. 3. Menjaga keutuhan dan keharmonisan bangsa, yaitu Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kesimpulannya, ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan antar pembicara, medium pembicaraan.
Penyebab terjadinya ragam bahasa dikarenakan oleh faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor perbedaan demografi. Ragam bahasa dibagi menjadi beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan cara penuturannya, cara berkomunikasi, dan topik pembicaraan. Berdasarkan cara penuturannya, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, ragam tidak resmi. Berdasarkan cara komunikasi, ragam bahasa dibagi menjadi 2, yaitu ragam lisan dan tulis. Berdasarkan topik pembicaraannya, ragam bahasa dibagi menjadi 5, yaitu ragam sosial, ragam fungsior, ragam jurnalistik, ragam sastra, dan ragam politik dan hukum.